Tanpa terasa saat ini kita sudah berada di penghujung bulan Rajab. Saat ini sudah berada pada hari yang atau tanggal 27 bulan Rajab. Saat ini hari Kamis terakhir di bulan Rajab. Jadi bulan Rajab ini merupakan salah satu bulan yang dimuliakan di dalam Islam. Sebagaimana Allah menyatakan di dalam Al-Quran surah At-Taubah ayat ke-36. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan inna iddatash syuhuri 'indallahi 12 syahran fi kitabillahi yauma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum. Ayat ini menyebutkan bahwa di dalam satu tahun itu di sisi Allah terdapat 12 bulan. Di dalam satu tahun itu terdapat 12 bulan. Sejak bulan pertama Muharram sampai bulan Zulhijjah bulan ke-12. Muharram bulan pertama dan bulan Zulhijjah merupakan bulan ke-12. Jadi dalam satu tahun itu Allah menyatakan bahwa terdapat 12 bulan. Kemudian dari 12 bulan itu minha arba'atun hurum. Dari 12 bulan tersebut terdapat 4 bulan yang dimuliakan. Kemudian dari mana kita mengetahui bulan apa saja yang dimuliakan itu? 4 bulan yang dimuliakan itu bulan apa saja? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan di dalam hadisnya bahwa bulan-bulan yang dimuliakan itu salasatun mutawalliyat. 3 bulannya berurutan, ya. 3 bulannya berurutan, sedangkan yang 1 bulannya itu terpisah sendiri kata Rasulullah. Maka adapun yang salasatun mutawalliyat yang berturut-turut itu adalah bulan Dzulqa'dah wa Dzulhijjah, ya, dan bulan Muharram. Yang pertama yang berturut-turut itu kata Rasulullah ialah bulan Dzulqa'dah, yaitu bulan ke-11 dalam tahun Hijriyah. Kemudian yang kedua yang berturut-turut adalah Dzulhijjah, yaitu bulan Dzulhijjah, bulan yang ke-12. Dan bulan Muharram adalah merupakan bulan pertama pada tahun Hijriah. Itu yang berturut-turut adalah bulan 11, bulan 12 dan bulan 1 atau bulan Dzulqa'dah, bulan Dzulhijjah dan bulan Muharram. Itu kata Rasulullah yang berturut-turut. Sedangkan yang 1 bulannya itu adalah terpisah sendiri kata Rasulullah, yaitu baina Jumada wa Sya'ban, yaitu bulan yang ada di antara bulan Jumadil Akhir wa Sya'ban dan bulan Sya'ban. Berarti yang terpisah sendiri itu adalah bulan Rajab, yang saat ini kita masih berada di bulan Rajab. Jadi hari ini kita sudah berada di penghujung bulan Rajab. Ya, tanpa terasa saat ini kita sudah berada di penghujung bulan Rajab. Tahun ini tahun 1445 Hijriah. Jadi banyak sekali keutamaan di dalam bulan Rajab ini. Di antaranya adalah jika seseorang melakukan kebaikan atau melakukan ibadah di bulan Rajab ini, maka pahalanya akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitupun sebaliknya ketika seseorang melakukan perbuatan maksiat, perbuatan dosa, maka dosanya pun akan dilipat gandakan pula oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi
yang saat ini kita berada di hari Kamis, ya, tanggal atau hari ke 27 bulan Rajab di tahun ini, tahun 1445. Itu menunjukkan bahwa kita di bulan Rajab ini hanya tinggal 2 atau 3 hari lagi bulan Rajab ini akan berakhir. Saat ini ya, yang kita berada di hari Kamis. Hari ini adalah hari Kamis. Sedangkan besok, ya, besok itu merupakan hari Jumat yang terakhir di bulan Rajab di tahun ini, tahun 1445 Hijriah. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita masih bisa dipertemukan dengan bulan Rajab tahun depan. Ya, mudah-mudahan juga kita masih dikaruniakan umur panjang, sehat zahir dan batin, sehingga kita juga bisa melaksanakan, ya, puasa Ramadan tentunya. Karena setelah Rajab adalah Sya'ban. Mudah-mudahan kita juga bisa memasuki bulan Sya'ban dan seterusnya, yaitu juga bisa memasuki bulan suci Ramadan. Yang bulan Ramadan hanya tinggal 1 bulan 2 atau 3 hari saja lagi. Kita sudah memasuki puasa Ramadan. Mudah-mudahan kita masih diberikan panjang umur di dalam ketaatan kepada Allah dan diberikan kesehatan zahir dan batin sehingga masih bisa bertemu dengan bulan Ramadan dan bisa melaksanakan ibadah puasa di dalam bulan Ramadan dan ibadah-ibadah yang lainnya tentunya juga. Kemudian apa sih amalan yang, ya, bisa kita lakukan di penghujung ataupun di akhir-akhir bulan Rajab ini? Maka wabil khusus, ya, terkhusus untuk besok yang merupakan hari Jumat terakhir di bulan Rajab. Maka ada suatu amalan yang bisa kita lakukan pada hari Jumat yang terakhir di bulan Rajab. Amalan ini, ya, sudah banyak dicoba oleh banyak orang dan ternyata dikatakan bahwa ampuh amalan ini. Amalan ini ketika diamalkan dan ternyata sukses. Banyak yang sukses, orang-orang yang mengamalkan amalan ini. Amalan yang diajarkan oleh para ulama. Jadi amalan ini kita baca, niatkan untuk beribadah, kemudian niatkan juga karena mengikuti para ulama, mengikuti para guru-guru kita. Sebagaimana yang disebutkan oleh Al-Habib Ali bin Hasan Baharun. Ya, beliau mengutip dari gurunya. Apa kata beliau? Faidatun li ibqa'id durayhimati fi jami'is sanatil ityanu bihadza dzikri fi akhiri jum'atin min Rajabah halal khutbatis tsaniyati wa huwa Ahmad Rasulullah Muhammad Rasulullah wa qad jarrabahul kathiru wa sahha indahum. Nah, jadi di sini disebutkan bahwa faidatun, ya, faidah, ya, faidah. Apa faidahnya? Agar uang tidak kunjung habis. Ya, ini keutamaan orang yang mengamalkan amalan ini nantinya. Jadi kalau mengamalkan amalan ini disebutkan bahwa agar uang tak kunjung habis. Ya, artinya akan selalu punya uang. Ya, ini keutamaannya. Kalau mengamalkan satu amalan ini pada hari Jumat terakhir bulan Rajab, maka orang yang mengamalkannya tidak akan pernah kehabisan uang. Ya. Yaitu agar uang tidak kunjung habis di sepanjang tahun. Ya, di sepanjang tahun. Maka kalau mengamalkan ini, kata ulama, kata Al-Habib Ali bin Hasan, maka tidak akan pernah kehabisan uang. Ya. Jadi dianjurkan membaca amalan ini sebanyak 35 kali. Ya, jadi amalan ini
dibaca sebanyak 35 kali di akhir Jumat bulan Rajab. Nah, yang saat ini kita berada di hari Kamis, sedangkan besok adalah hari Jumat dan merupakan Jumat terakhir di bulan Rajab. Maka hendaknya diamalkan besok ini. Ya, hendaknya amalan ini besok dibaca pada hari Jumat terakhir di bulan Rajab. Ya, disebutkan oleh ulama, oleh Habib Ali, bahwa amalan ini hendaknya dibaca sebanyak 35 kali di akhir Jumat bulan Rajab. Ya, ingat ya besok ya, supaya amalan ini diamalkan agar kita di sepanjang tahun senantiasa diberikan rezeki oleh Allah, diberikan uang, rezeki dan sebagainya. Ya, kita amalkan sama-sama. Diamalkan pada hari Jumat terakhir bulan Rajab. Kapan tuh ngamalinya? Kapan tuh amalannya dibacanya ini? Ya, yaitu disebutkan saat khutbah kedua. Ya, saat khutbah kedua atau antara dua khutbah. Ya, boleh dibaca di antara dua khutbah. Jadi khutbah pertama selesai itu khotibnya itu kan duduk. Ya, khotibnya duduk. Nah, saat khotib duduk itu maka amalan ini dibaca sebanyak 35 kali. Ya, saat khotib sedang duduk di antara dua khutbah, dibaca amalan ini. Apa amalannya yang harus dibaca? Ya, saat khotib duduk di antara dua khutbah itu, amalannya adalah Ahmad Rasulullah, Muhammad Rasulullah. Ya, amalannya adalah yang harus dibaca pada hari Jumat terakhir bulan Rajab saat khotib duduk di antara dua khutbah, dibaca sebanyak 35 kali. Bacaannya, amalannya adalah yang harus dibaca Ahmad Rasulullah, Muhammad Rasulullah. Nah, itu amalannya, dibaca sebanyak 35 kali. Ahmad Rasulullah, Muhammad Rasulullah. Ahmad Rasulullah, Muhammad Rasulullah. Ya, maka hendaknya besok usahakan, sebisa mungkin diusahakan untuk dibaca pada hari Jumat terakhir besok di bulan Rajab. Ya, saat khotib sedang duduk di antara dua khutbah, maka usahakan untuk dibaca sebanyak 35 kali. Ya, disebutkan bahwa amalan ini sudah dicoba, diamalkan oleh banyak orang, dan ternyata amalan ini terbukti berhasil ya bagi orang-orang yang mengamalkannya. Jadi mari sama-sama besok pada hari Jumat terakhir di bulan Rajab kita sama-sama mengamalkan amalan ini. Ya, sekali lagi amalannya itu adalah Ahmad Rasulullah, Muhammad Rasulullah. Ahmad Rasulullah, Muhammad Rasulullah. Ahmad Rasulullah, Muhammad Rasulullah. Nah, seperti itu amalannya. Dibaca sebanyak 35 kali. Ya, ingat ya, besok Jumat terakhir di bulan Rajab. Ini dibaca pada Jumat terakhir bulan Rajab saat khotib duduk di antara dua khutbah. Niatkan, niat untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan mengikuti para ulama yang menyebutkan tentang hal ini. Ya, mudah-mudahan besok kita dimudahkan oleh Allah untuk mengamalkan amalan ini. Ya, keutamaannya seperti yang udah disebutkan tadi adalah agar kita tidak pernah kehabisan uang. Ya, agar kita tidak kehabisan uang. Jadi dalam setahun ini, ya, maka insya Allah bagi yang mengamalkannya akan senantiasa punya uang. Ya, tidak tahu kita uangnya dari mana, yang penting kita amalkan dengan niat ibadah dan mengikuti para ulama. Insya Allah Allah akan berikan rezekinya nanti. Ada saja tuh rezeki mengalir, ada saja Allah berikan rezeki kepada kita, sehingga sepanjang tahun ini kita akan senantiasa selalu ada uang, tidak akan pernah habis uang kita. Yang penting kita yakin saja amalkan amalan ini. Karena disebutkan bahwa banyak yang sudah mengamalkan amalan ini dan ternyata memang terbukti kebanyakan dari yang mengamalkan ini adalah berhasil.
Yang mudah-mudahan besok kita dimudahkan oleh Allah untuk membaca amalan ini ya. Dengan mudah tentunya, sekali lagi niatkan untuk ibadah dan mengikuti para ulama. Mudah-mudahan dengan niat seperti itu besok kita dimudahkan untuk mengamalkannya. Amin. Allahumma amin.